Di sini kami akan membahas tentang manajemen piutang dengan anggota kelompok Hayinda Ningrum dengan NIM 012, Susi Anggriani dengan NIM 019, Emma Maharani dengan NIM 020, Bai Anggun Humairo dengan NIM 036, Kuratul Aina dengan NIM 041, dan Silpi Anggraini dengan NIM 042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Aina, NIM 19050201. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang manajemen piutang. Nah, di sini piutang adalah jumlah uang yang dipinjamkan dari perusahaan oleh pelanggan melalui pembelian barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Irham Fahmi juga mendefinisikan piutang merupakan nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa atau dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas sewa dan interest. Selanjutnya, Setiawan dalam bukunya menyebutkan bahwa piutang adalah segala bentuk tagihan atau klaim perusahaan kepada pihak lain, baik individu maupun badan usaha, yang pelunasannya dapat dilakukan dengan bentuk uang, benda, maupun jasa. Berdasarkan definisi tentang piutang di atas, dapat diketahui beberapa unsur di dalamnya, yakni adanya klaim dari perusahaan atau organisasi terhadap individu atau perusahaan, penjualan secara kredit atau pinjaman yang dilakukan oleh individu atau perusahaan, perjanjian dalam melakukan pembayaran terkait waktu ataupun interest, objeknya uang, barang, ataupun jasa. Sekian mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf, semoga bisa dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Hayinda Ningrum, NIM 1905020012. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang. Jenis-jenis piutang ada 3. Pertama, piutang usaha atau dagang. Piutang usaha adalah hak klaim dari perusahaan terhadap individu maupun perusahaan lain. Dengan hak klaim ini, perusahaan dalam menuntut untuk pembayaran baik dalam bentuk kas, barang dan jasa kepada individu atau perusahaan yang berpiutang tersebut. Kedua, piutang wesel. Piutang ini terjadi karena adanya transaksi penjualan secara kredit dan pemberian pinjaman uang kepada individu atau perusahaan dengan menerbitkan surat utang formal. Sekilas terlihat piutang wesel sama dengan piutang usaha atau dagang. Namun dalam prakteknya terjadi perbedaan. 3. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain yang dimaksudkan yaitu jenis piutang di luar piutang usaha dan piutang wesel. Piutang lain-lain ini meliputi piutang bunga, piutang pajak, piutang dari karyawan perusahaan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bai Anggun Humairo, NIM 19050236. Di sini saya akan menjelaskan tentang C. Kebijakan manajemen piutang. Ada 3, yaitu A. Standar kredit. Standar kredit adalah kualitas minimal yang digunakan untuk menilai kelayakan kredit dari pemohon yang ditentukan oleh perusahaan. B. Persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah kondisi yang disyaratkan untuk pembayaran kembali piutang dari para pelanggan. Dan yang C. Kebijakan kredit dan pengumpulan piutang. Sebelum menentukan kebijakan kredit, terlebih dahulu harus menentukan keputusan yang berkenaan tentang kualitas jumlah yang diterima, periode kredit, potongan tunai, persyaratan khusus, dan tingkat pengeluaran dalam pengumpulan piutang. Perusahaan harus senantiasa melakukan usaha untuk pengumpulan piutangnya sesuai dengan jatuh temponya. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Anggraini, NIM 1905020242. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yakni mengenai faktor yang mempengaruhi piutang. Yang pertama, volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan menjadi faktor utama dalam menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Volume penjualan yang tinggi akan mengakibatkan investasi dalam piutang juga tinggi. Yang kedua, syarat pembayaran. Penjualan yang dilakukan secara kredit biasanya tertera jatuh tempo serta diskon yang diperoleh pembeli. Namun ada juga yang tidak mempunyai diskon. Misalnya, syarat pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan 2/5 N/30. Syarat pembayaran ini artinya, jika pelanggan melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kredit tersebut paling lambat 5 hari dari tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Namun, jika lewat 5 hari sampai dengan 30 hari setelah transaksi, maka pelanggan tidak mendapatkan diskon. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. 3. Ketentuan tentang pembatasan kredit. Dengan kebijakan penjualan kredit, para pelanggan akan diberikan batas maksimal kredit yang bisa diambil. Di samping itu, faktor besarnya usaha pelanggan dan tingkat kepercayaan perusahaan kepada pelanggan juga menjadi penentu batas kredit. Makin tinggi batas kredit yang ditetapkan perusahaan, maka akan semakin besar dana yang diinvestasikan dalam piutang. Sebaliknya, semakin singkat batas waktu kredit yang ditetapkan, maka akan semakin kecil investasi dana pada piutang. 4. Kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang. Perusahaan yang menggunakan kebijakan penagihan piutang yang aktif, maka perusahaan akan menggunakan dana yang lebih besar untuk membiayai kebijakan tersebut. Sekalipun perusahaan mengeluarkan biaya yang besar, namun risiko akan piutang tidak tertagih akan dapat terminimalisasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Maharani, NIM 1905020229. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor yang mempengaruhi piutang. Yang terakhir yaitu kebiasaan membayar pelanggan, di mana harapan perusahaan yang melakukan kebijakan penjualan secara kredit tentunya para pelanggan dapat melakukan pembayaran sesuai dengan periode waktunya. Dengan memberikan diskon, pelanggan diharapkan dapat melakukan pembayaran lebih cepat sehingga investasi dana dalam piutang dapat mengalami perputaran menjadi kas atau uang tunai lebih cepat. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk menilai calon nasabah. Ada 2 metode untuk menilai calon pelanggan atau nasabah, yaitu yang pertama metode analisa kredit 5C. Konsep 5C yaitu pemberian kredit kepada pelanggan atau nasabah yang didasarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, karakter, yang kedua, capacity, yang ketiga, kapital, yang keempat, collateral, dan yang terakhir, condition. Dan yang kedua yaitu metode referensi atau penilaian random, di mana suatu penilaian calon pelanggan atau nasabah dengan menggunakan referensi atau informasi dari para pihak yang pernah bermitra kerja dengan calon pelanggan tersebut, yaitu melalui yang pertama referensi dagang dan yang terakhir referensi bank. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.